Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus kersana Bapak Ketua DKM Masjid Jami Riyadhus Shalihin, kali sadaya ngerengan pengurus oge sadaya jamaahna oge anu di kalintang lebih hormatna pembina ngabar, para pembina oge sadaya jamaah seberasta yang kolong kana waktos kumargi seueur bahasanna gitu. Urang langsung wae ngalajengkeun hanca urang dina pembahasan muskilat dina aosan hafaz. Mane anu emut tos duikan nomor sabaraha nya? Tos duikan nomor sabaraha? Pafer duikan nomor sabaraha? Terakhir di mana? Terakhir kita bahas itu di mana? Di sana. Cimabar. Maksudnya bahas ini, bahas muskilat. Enggak bahas muskilat kalau di Hanjawar. Bojong Herang. As-Shalihah. Di awal gue nya enakan nomor 83. Coba dibuka surah Yunus ayat 89. Yunus ayat 89. Yunus ayat 89. Tos kapenak didinya diserat qad ujibat da'watukuma, namun luhureun dal itu aya tasdid teh ngawartosan ka urang bahwa tak sukun diidghamkeun ataupun dilebetkeun kana dal langsung kumargi diidghamkeun teu kenging dipepeskeun deui ta teh langsung ilat urang tungtung lidah urang kana dal qad ujibat da'watukuma qad ujibat da'watukuma. Coba di asar qad dan tos kenging aya kakuping deui naos qad ujibat da'watukuma. Ical pepesna ta teh lebetkeun dal. Qad ujibat da'watukuma. Mangga. Qad ujibat da'watukuma. Tah salah sawios contoh ataupun nyontohan idgham mutajanisen atau mutajanisain. Nah, salah sawiosna ieu ngaidgham ta kana dal margi atau ista sareng dal dari aspek makhraj itu semakhraj satu sumber. Benten teh ku aspek sifatna. Ya. Di atau ista anu ngabentenkeun ari ta mah ya hamesan ari dal teu aya. Benten ku hiji eta oge. Kedan idgham teh idgham mutajanisain. Namun upami aya anu mandang bahwa dal sareng ta itu berdekatan sama makhrajna tapi berdekatan, nah maka
nami nanti makarobi sanes mutajanisan namun mutaqoribain, tapi ari dina praktek nama pelafalan nana itu sami tegenging ayat semu-semu tak deh qad ujibat da'watukuma sawak soleh maka mik tu coba Ustaz nyobian Ustaz nyobian ujibat da'watukuma qad ujibat da'watukuma. Nah, segitu cakap. Saperus gitunya janten tos teu aya pecahan tak. Lajeng surah Hud. Surah Hud ayat 41 mangga. Surah Hud ayat 41. Surah pasal berapa? Surah ke-11 ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Nah, iya ayat disebut imalah. Amala yumiru imalatan imalah. Imalah itu nyondongkeun ngamiringkeun dina sisi pelafalan harkatna. Condong antawis baris jabar sareng baris kasroh ya imalah teh ngamiringkeun kolaborasi jabar dicampurkeun sareng jr a sareng i bijilna teh janten e ya a dicampur diaduk bijil janten e imalah janten sanes majroha sanes majriha namun diosna majreha re nate kul e nya henteu kenging semu kiranti e aya kieu majreha tah aya nu kitu tapi sanes dina hafes dina riwayat warisna teu aya imalah nu siga ieu namun taklil sebetulna teh atapi imalahna sughra bismillahi majreha tah ieu mah e biasa we dina hafes mah bismillahi majreha. Oke teuing condong teuing ka i majreha re semu i teuing ulah di urang nya dina ieu mah dina hafes dina variasi versi hafes ausan hafes bismillahi majreha wa mursaha teh teh teu ngingiring nya wa mursaha mah biasa dijabarkan itu tekenging janten wa murseha ento eta nya nah mata kurang sakalian eta bisi eta bisi penjara sami bismillahi majreha wa mursaha mangga sareng bismillahi majreha wa mursaha wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Coba Pak Abu, cobian Ustaz. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ibu coba Bu Dede, Bu Dekur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha. Biasa teging semui sanes serai we bismillahi majre sanes seraiha reha wa mursaha gitunya nami nate imalah
Dina riwayat Hafs mung hiji-hijina di dia wungkul wadduha biasakeun we wal laili idza saja tekeng janten wadduha wal laili idza saja entong dina Hafs mah kitu nya di dia wungkul cirian emut-emut nya asbabul wurudna Ustaz kulan asbabul wurudna rada benten di dinya imalahkeun di dinya wungkul di dinya tos katampi nanti ditu rupina itu dengan sebatan tenon tos dogma nanti ditu dina Hafs mah ieu wungkul gitu upami dina waras mah memang pengaruh dialek urang dinya gitu urang dinya memang tiap anu eta teh diimalahkeun gitu ditaklilkeun upami dina waras mun ieu perkawisnya kayak abdi teh acan menak keterangan anu sajelas-jelasna itu ngeunaan alasanan bet di diungkul itu diimalahkeun dina Hafs. Salajengna heula Surah Hud kana ayat 42. Surah Hud ayat 42. Saparatus nun bae we. Wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana. Di sana tertulis ya bunayyarkab ma'ana. Namun alhamdulillah di cirian luhureun mim ngangge tanda tasdid. Jadi orang dina bingung-bingung lagi ya tasdid luhureun mim berarti langsung kena mim. Tah teh hartosna ngaidghamkeun ba kana mim. Upami tos diidghamkeun semu-semu bana ical langsung kena mim ya bunayyarkam ma'ana bari orang tos ebutnya upami mim bertasdid kan kedah ditahan digunakan dua harakat antara pitilu ya bunayyarkam ma'ana coba bisa ya bunayyarkam ya bunayyarkam ma'ana ya bunayyarkam ma'ana ya bunayyarkam ma'ana ya bunayyarkam ma'ana tah ieu idghamna naon janten kedah terang ari ba sareng mim hubunganana dari sisi makhraj kumaha ba sareng mim sama makhraj henteu sama makhraj sami-sami tina syafatain tina lamai tina lamai nu luhur duanana daging ieu sareng daging ieu rapat baik ba baik mim ngarapatkeun lamai ab sami taku margi sama makhraj numutkeun kaidah bae ngaidghamkeun dua huruf nu sama makhraj tapi benten sifatna maka idghamna mutajanisain arti mutajanisen gitu siga nu tadi we upami tadi naon dal kana ta mutajanisen tak kana dal mohon kayak contoh nu kadua idgham mutajanisen namun upami teh anu nyebatkeun teu sama makhraj eta mah caket tunggul makhrajna maka namina idghamna mutaqariban upami pacaket makhraj unggul mah tapi mah asa naon asa cenderung lebih ka hartos sama makhraj ba sareng mim anu bentena sifatna cobi saha nu beda nyobian ibu enggak ya bunayyarkam ma'ana ya bunayyarkam ma'ana iya ibu cucu coba ya bunayyarkam kantun kirang seknik nahan eta amna tabihan redalami ya bunayyarkam ma'ana tapi di wehan deh ya bunayyarkam
Iya cekap gitu tanya. Salajengna Hud kena ayat 68. Surah Hud ayat 68. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Samuda kafaru rabbahum. Terus kebenar didinya diseratna sabada dal aya alif. Upami normalna berdasarkan non kaidah seratan meureun kedah diaos panjang. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Namun di dia tekenging diaos panjang ya. Alifna sama sekali teu aya fungsi dari sisi aosan. Teu janten pamanjang kana dal. Dari sana. Ini yang fokus betul. Oge dina lirena oge henteu janten panjang deh na lirena ge. Benten sareng dina pan anak. Upami liren di dia dal janten supena. Ala inna samud. Gitu. Nalika lajep nalika wasol ala inna samud kafaru rabbahum. Ta ieu sok ditandaan alifna anu sama sekali teu aya fungsian baik wasol maupun waqaf itu sok ngane bulet lingkaran utuh disebut teh sifir mustadir janten bulatan utuh bulet henteu lonjong ya henteu lonjong teh elip namun bulet ieu teh tanda itu kayak ada para ulama kayak ngabentenkeun sareng alif anu saperti 8 anak upami 8 anak alifna elif dilonjongkeun 8 anak mah ari nuju wasol teu berfungsi alifna ari waqaf janten berfungsi janten pemanjang ari ieu mah pada wasol pada waqaf sama sekali alifna teu berfungsi rumawi nalika waqaf ge alah kasukun gitu. Ala inna samuda kafaru rabbahum mangga sareng ala inna ta sareng setiap lapan samuda anu aya alifan sami gitu maksudnya jadi surah An-Najm ayat lafaz samuda ngai alif deh. Dan cara ngosna seperti itu. Ayeuna cobian waqaf ala inna samud mana? Ala inna samud kafaru rabbahum. Cobian bapak-bapak diwaqaf heula terus diwaswam. Ala inna samud lirat heula diwaqaf heula. Ayeuna diwaswam. Ala inna samud kafaru rabbahum. Gitu nya. Tahu bami orang nyalin misalkan ayatnya disalin dibaca nanya itu dipanjangkan dipiceun alifna teu kenging kumawantunnya salin sabuktosna ya salin sabuktosna gitu teu kenging kreatif urang teh bakat ku kreatifna paperi ada dibaca nanya dah berarti diwakofkeun kalau kaya berarti fungsian bisa dah di delete misalkan teu kenging salajengna ayat 68 saterusna ayat 68 na ayat naon dirinya anu kinten-kinten aneh lepat gitu ayatna lepat beneran 4 ayat nah gitu
Surah Hud ayat 69 itu anehnya. Mana sya'u innaka ayat berapa? Mana sya'u innaka. Mana sya'u innaka ayat berapa coba? Surah Hud kan. Mana sya'u innaka. Coba salah jangan nanti non papayun-payun nah. Oh berarti sanes 60 salapan namun 87. Sok nonya nakul ben langsung diedit. Ayat 87. Dan kayak jalmi itu nyeratnya wajar we hilap. 87. Surah Hud ayat 87. Catat ke ujung ayat mana sya'u innaka kawadalku tawis waqaf dengan qala di masa sestos umum ya anu huruf hamzah di tilaman waw ya huruf hamzah di tilaman waw terus aya alif teh gitunya di papantes jika nanti bacanya mana sya'u tapi upamanya orang ngemut mah ari alif masuk jadat pamanjang kayak domah tara mual teraknya sanes pasanganana sanes jodohna alif kame manjangkeun waw domah waw dirinya sanes pamanjang kayak domah tapi waw dirinya wadah atau mitilan hamzah jadan degenging hemeng dalika macana dipondokkeun upami waqaf nya sukun hamzah we mana sya seperti itu upami pada raub ge mana sya gitu nya siga dina barzaji wa muhayyam kasyamsi min qawdiun asfarat anhu lailatun gharra. Nah gitu nya tong tarik teuing tong full teuing ya tong full teuing harkat teh. Nah gitu itu isyarat waqaf raub tapi pada umumnya ngawaqafnya disukunkeun mana sya coba sareng mana sya itu orang kosong mana sya innaka mana sya'u innaka aneh tadi ya seratanana aneh tapi nyata ya kayak mentong hemeng bayinya aduh jadi pas tadarus ngaranna heula langsung ngawe heula Ustaz Acep tetapi Ustaz dipotongkeun ari kumaha wacana cek Ustaz Acep teh pan basa eta di Riyadhus Shalihin di wartosan oh ya sekarang ada seperti itu dalam saya lajang ya bisa ya benar benar oh 9:30 standar lajang ayat 80 hiji Firaqu hiji ya imah ayat 91 nah hanya saya manafqahu ayat sauranya manafqahu ayat 91 sanes qata di awal ayat qalu ya syu'aibu ma nafqahu katsiran kan biasana orang upaya menakan hak anu sapertos kieu bari huruf sajajan eta hak teh berharkat sabarantos lagi berharkat itu biasanya dipanjangkeun jadat madsilah
baik qasirah tapi tawilah. Tapi hari di dia betul dipanjangkan, padahal huruf qaf berharakaat, huruf kaf sabadana berharakaat. Pamugi kauninga para ibu anu kedah dipanjangkan nalika cumpon syaratna bersilah soteh upami hak naha dhamir, upami hak naha dhamir, hak anu dihartosan teh menunjuk kepada seseorang, lahu kepadanya, bihi dengannya, fihi padanya, nya gitu. Ari hak di dalam sanes hak dhamir, ya. Sanes hak dhamir ya maha lam fi'il. Tidak faqaha yafqahu, faqaha yafqahu, faqiha faqaha, faqihanya faqiha yafqahu. Jadi hak asli fi'il itu, hak asli kata kerja, posisinya sebagai lam fi'il. Afqahu yafqahu yafqahani yafqahuna tafqahu tafqahani yafqahna tafqahu tafqahani tafqahuna tafqahina tafqahani tafqahna afqahu nafqahu. Betul eta. Jangan pihartosan teh naon nafqahu teh paham tapi artos gitu. Sanes hu ka seseorang atau kana suatu benda. Manafqahu katsira. Coba sareng. Manafqahu katsira. Ya, gampil eta mah. Lanjut. 85. Ayat 85. Nah, di ujung ayatnya ayat kama ba'idat Thamud, kama ba'idat Thamud. Layaknya asa rencet karena ujung lidah orang teh. Ahoyong mah, ahoyong gitu menurut ahoyong orang. Ahoyong teh diidgomkeun eta teh. Asa gampilkeun mun maca teh kama ba'idat Thamud gitu ya. Kama ba'idat Thamud. Tapi da contohna sanes kitu gitu lah. Dina hapes mah teu diidgomkeun, tak sukun mainan ta teh. Meskipun dari sisi makhraj aya pi alsan diidgomkeun aya sasana. Pacaket makhraj ujung lidah kan taknya, tak ujung lidah. Arifa ujung lidah deh. Kan pedah adekna benten. Arita mah kana pangkal gigi seri, arifa kana ujung gigi seri. Dari sisi makhraj pacaket mun diidgomkeun teh aya alasan. Ngan wayahna da contohna di guruna di ditu nanti imam qiraatna teu diidgomkeun dina versi hapesna. Dina versi nu sanes mah ieu teh diidgomkeun lebet kana mutaqaribain shagir, mutaqaribain shagir gitulah. Dina versi variasi non varian bacaan anu sanes ari hapes mah wayahna cirina diulang di dieu teu ngangge tasdid luhurun fa'na gitulah. Jadi aya tasdidan tong diidgomkeun, aya tasdidan idgomkeun terus ieu jadinya gitu. Karena tapi kada sing sempurna takna osok ieu janten loncer takna teh janten basah teuing ataupun loncer teuing angina kama ba'idat Thamud, kama ba'idat Thamud janten kitu. Kada anger garing SS garing non tegas tapi pecah namanya kana ta kama ba'idat Thamud, kama ba'idat Thamud tegas pepes namanya kana ta kama ba'idat Thamud. Maka coba kama ba'idat Thamud. Tah ieu mah kedah rada seueur nu dicobina. Seueur anu janten cari jalan pintas jadi semu-semu kana sa langsung gitu kana ta kama ba'idat Thamud. Maka coba bisa jalmi bapak-bapak nyebian mangai mikul
Atau Ustaz Acep, tong Ustaz Acep wae. Apa itu? Urayan. Apa itu? Kama ba'idat samud. Tuh ayat semu-semu siga inkom. Kedah misah ba'idat samud, ba'idat samud. Ngalihkeun makhraj tina pangkal gigi seri kana ujung gigi seri. Kama ba'idat samud. Mana? Masih siga ngahiji. Ba'idat heula, ba'idat namanya fa ngalih samud. Ba'idat samud. Masih cacat ngalih. Siga fa tapi tina makhraj cetak gitu dah itu teh. Kedah ngalih. Ba'idat fa. Ba'idat fa. Sanes ba'idat fa. Fa nak tidak makhraj fa. Anu ujung lidah. Alifkan. Ba'idat samud. Rada aya keneh. Nah, eta mulai aya progres ya. Pokoknya prinsipnya kedah ngalih makhraj. Ya. Prinsipnya ujung lidah tina naon? Pangkal gigi seri kana ujung gigi seri. Sampurna kedua tak teh dina pangkal gigi seri. Ba'idat sampai kali fa. Ini ba'idat fa. Ba'idat samud. Coba. Ba'idat samud. Nah, terus rada sekinten, terus majeng. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. Cacat pepes takna, pepeskeun dina makhraj takna. Ba'idat fa. Ba'idat fa. Ba'idat rada misah. Ulah siga ngahiji pepes nata sareng fa kedah misah. Ba'idat fa. Ba'idat samud. Takna kirang pepes teh pepesan tak. Kama ba'idat samud. Ba'idat masih kita katanya PR. Terus apa itu? Sep. Sawang sulit. Ba'idat samud. Kita kan pisah. Tengah hiji pepes pecahan tinata karena fa tengah hiji. Fa. Nah gitu. Kajen katawi saya siga aya jeda itulah. Kajen katawi saya jeda. Margi jeda eta nuju ngalihkeun makhraj. Mangga. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Jantan aya sakedik naon aya sakedik jeda nalika ngalihkeun makhraj. Upami teh aya jeda ngahiji teh pecahan tina ta kana ta ngahiji. Teh jadi rada ngejlok sakedik. Ba'idat samud gitu. Kama ba'idat samud. Ah, masih ngahiji. Ba'idat samud. Pepeskeun teras ngalih. Tak pecah ngalih ya makhraj. Ba'idat fa. Kama ba'idat samud. Nah, kajian gitu ya. Kan pedah cedakna tong lami teuing gitu. Kama ba'idat
samud Kandung cedaan ba'idat fa ba'idat samud. Masih seperti fa sadana itu. Ba'idat fa coba sakit we ba'idat fa coba Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. kantun ngacedak sedik sebenarnya kata wis nyambung kayak gitu tening numu Kama ba'idat samud. iya coba ibu-ibu alihkan ke ibu-ibu staf perwakilan bapak-bapak kama ba'idat fa Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. nah gitunya Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. nah gitu kita nuyos atawis ayat jeda terus sabuan ngalihkeun makhraj ngalihkeun ujung lidah dina pangkal kana ujung kan gitu Bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. Rada alitan tepes takna rada alit ba'idat fa samud nah gitu coba mangga Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. iya cakap ayo nanti cibeber coba ya cibeber coba ya tiluan Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. nah saya kita nya Bismillahirrahmanirrahim. Kama ba'idat samud. kira ka kuping pecahan tanah ba'idat fa Kama ba'idat samud. nah saya jawab ini kama ba'idat Kama ba'idat samud. nah sekarang nuhun pengen disebut muskilatnya tenan itu sami sareng kadzabat samud sami sareng eta ha sukun meunang fa ati meunang meunang sin unzilat surah nah eta teh hampir-hampir hoyong ngidgomkeun urang mah pedah nya hanjakal teh sanes kitu contohna itu tadi idgomkeun leresan dirinya mah tos kapala tos waktu senage nembay kana nomor 89 hemat-hemat kabarnya baru sampai muskilat nomor 89 ba'idat samud mudah-mudahan ausan urang langkung sabadati naon menang bimbingan ya langkung sempurna langkung caket kana sampurna langkung sae anu tadi nanti acan kitu ngaosna imalah ukur satabrak-tabrak misalkan jangan langkung sempurna oge dina hal anu idgham anu teu idgham saperosna nu nembe teh seueur pisan kasusna siga idgham gitu kadzabat samud ba'idat samud seueur gitu padahal dina versi hapus mah teu kenging
tekengin di idghamkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Upami ngawas berjanji, apakah hukum tajwid itu berlaku? Dan satu huruf itu apakah masih tetap mendapat 10 kebaikan? Seperti itu Pak Ustaz Bapak-Bapak. Dengan ngawas berjanji. Ya. Tetapi menerapkan hukum tajwid itu yang disepakati fardhu atau wajib ain itu terhadap Al-Qur'an. Seharusnya paling hadis kedah bertajwid. Di luar Al-Qur'an sareng Al-Hadis itu henteu wajib menerapkan ilmu tajwid. Namun saupami teh mah upami maos berjanji teu ditajwidan mata nangaruhan karena kebiasaan orang karena Al-Qur'an, maka saya disiplin dina berjanji ge ngaos tajwid. Sebenarnya saya itu jadi kebiasaan awon gitu lah. Tuman ngaos berjanji sering bari teu ditajwidan mana Qur'an teh jadi tuman eta itu. Dan saya kangge melatih kebiasaan baik sehingga nanti ketika membaca Al-Quran sangat fasihat, maka secara umum kalimat-kalimat berbahasa Arab ngangge tajwid itu bagus, mung teu wajib. Mohon kita bener perkawis etana da sesuai etana man qara harfan minal Qur'an, dan anu dibalas dengan 10 kebaikan itu adalah huruf-huruf Al-Quran. Hari eta mah teu lebet, intinya teu lebet kana eta. Malah mohon nah gitu jadi doa komo ada sumbernya tina Al-Quran nusanis tina Al-Quran saya nama sing fasihat itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar gunah-gunah gitu nya lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tong gitu. Nah, itu saya enak. Terus Allah. Oh iya nak. Jelas kak? Dengan tema dapatkan nasib orang dikritisi dan akan disampaikan oleh Kirang peker deh. Ustaz yang berani bersama Bismillah. Ya, ada saya. Saya itu. Sebelum dilanjutkan, ini dalam rangka ikut berbahagia pada Nasadam ini MC ya, protokol ini baru lulus sarjana pendidikan Islam kemarin hari Selasa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhari. Beliau mempertahankan skripsinya yang berjudul implementasi tadabbur ayat di Ngabarin. Jadi Ngabarin ini diteliti dan alhamdulillah nilainya memuaskan. Jadi baru seorang mahasiswa yang melakukan penelitian tentang Ngabarin. Mudah-mudahan nanti akan menyusul yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma bil mu'minina ikhwana. Setelah barusan kita
belajar baca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid dan makharijul huruf, maka bagian dari interaksi Al-Quran yang lain adalah bagaimana kita memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi jangan lupa bahwa memahami Al-Quran juga hukumnya wajib, sama seperti membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, kalau kita tidak paham isinya. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa ada 5 atau 6 kewajiban terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, kita wajib mengimani dan meyakini terhadap Al-Quran. Jadi kita yang ada di sini alhamdulillah sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi hidayah bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah yang mutlak benarnya. Jadi tidak ada satupun kalam atau ucapan atau pembicaraan yang mutlak benarnya kecuali Al-Quran. Kalau perkataan manusia tidak ada yang mutlak, tidak ada yang benar mutlak. Ya, termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kebenarannya tidak mutlak. Karena Pancasila, Undang-Undang Dasar itu kebenaran yang sifatnya kesepakatan. Jadi bangsa Indonesia, para pendiri bangsa sudah sepakat bahwa Pancasila itu benar, tetapi relatif, kebenarannya tidak mutlak, hanya Al-Quran yang mutlak. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba kembali mengkaji, memahami, mentadabburi isi kandungan Al-Quran yang diberi judul ini berkenaan dengan nasib, ya. Judulnya, dapatkah nasib orang itu diprediksi? Karena kata nasib itu banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi tidak kurang dari 50 kali dalam Al-Quran disebut kata nasib. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Apa itu nasib? Saya minta pendapat dulu dari para jemaah. Bang Jul, saya juga tertarik tadi menyampaikan hadis yang berkenaan bukan dengan judul ini, saya kira ya. Tadi hadis ke 1030 riwayat Bukhari. Itu saya pikir ini terkait juga dengan judul ini. Barangkali Bang Jul membaca judul ini. Ini kira-kira menurut Bang Jul nasib itu apa? Nasib itu sesuatu yang diberi oleh seseorang, yang dialami seseorang atau diberi oleh seseorang dengan upaya dan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sesuatu yang dimiliki, yang diupayakan dan yang diinginkan. Sesuatu yang dimiliki, yang diinginkan, yang diupayakan, itu nasib. Nah, kalau tidak diinginkan, ya, Bang Nusanes. Nasib itu Bagian. Seperti orang Al-Quran mengatakan barang siapa yang mencari akhirat dia akan bagian dunia akhirat. Dimana maksudnya kalau orang hanya mencari dunia saja, wala nasibu bil akhirah, wala nasibu bil akhirah,
Dia kalau hanya mencari dunia ada maka tidak punya bagian di akhirat. Nah, yang dimaksud dengan bagian itu apa? Yang dibagikan itu atau bagian itu sendiri apa? Yang menjadi bagian dari kehidupan kita itu? Kalau melihat ayat itu pahala. Oh, pahala. Jadi bagian itu pahala saja. Ya. Ya, coba di slide-nya barangkali ada penjelasan. Nah, ini sebelum kita berbicara tentang nasib, ini ada 3 istilah yang barangkali berkaitan, ya. Ada qadar, ada takdir, ada nasib. Ya, dalam kehidupan kita ini, kehidupan kita tidak lepas dari ketiga istilah ini, ketiga ketentuan Allah ini. Qadar, ketetapan Allah di zaman azal. Jadi Allah sudah menetapkan ketentuan untuk seluruh makhluk termasuk kita itu di zaman azal. Apa itu sebut azal? Azal itu zaman di mana Allah mau atau berencana menciptakan segala sesuatu itu di zaman azal. Jadi alam perencanaan, ya. Jadi alam musawwir. Jadi kalau dalam bahasa komputer atau dalam bahasa modern sekarang ini blueprint. Ya, azal itu blueprint. Blueprint itu perencanaan, desain. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk ini, Allah mempunyai desain. Nah, desain itu adanya di zaman azal. Nah, di mana azal itu wallahu a'lam, ya, tidak ada yang bisa mendeteksi, tidak ada yang bisa memahami hakikat azal itu. Hanya Allah yang tahu. Kemudian takdir. Nah, ini ketetapan yang sudah nyata. Jadi ketika misalnya faktanya kita sudah menjadi bangsa Indonesia, sudah menjadi laki-laki, menjadi perempuan, menjadi orang kaya, miskin, dan seterusnya, itu takdir. Jadi takdir itu adalah ketetapan Allah yang sudah aplikatif di dalam kehidupan, sudah nyata. Nah, ini takdir. Ya, sudah wujud, ya, sudah berwujud di dalam kehidupan takdir. Paham, ya? Nah, kemudian yang ketiga nasib. Nah, ini nasib ini adalah bagian, ya, jatah dari ketetapan Allah. Jadi sebetulnya tidak hanya sekedar pahala, tapi seluruh jatah yang ditetapkan dari Allah itu adalah nasib. Nah, jadi nasib ini tidak lepas atau sangat beririsan dengan takdir tadi. Hanya kalau takdir itu adalah ketetapan yang bersifat umum, ya, bersifat global. Kalau nasib itu bagian, jadi jatah dari takdir tadi. Nah, sekarang di sini kan bahwa nasib ini, ya, Pak Peri, nasibnya seperti sekarang ini, ya. Coba Pak Peri tolong disampaikan nasib Pak Peri itu bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Untuk ilustrasi saja supaya lebih kita paham, oh ya, nasib itu gini gitu. Nggak apa-apa, Pak Peri. Yang lain. Nah, jadi artinya bahwa kehidupan kita ini adalah bagian dari takdir, ya. Yaitu, nah tadi kan disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Jadi ada orang-orang yang menginginkan berdoa kepada Allah. Kan ada 3 kelompok orang berdoa ini. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada golongan orang yang ingin dunia saja. Rabbana atina fid dunya. Saya ingin dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Urusan akhirat, ya, bagaimana nanti saja. Yang penting saya senang di dunia. Yang penting saya kaya di dunia. Urusan nanti di akhirat, wa ma lahu fil khalaq. Ya, mereka nanti di akhirat tidak mendapat bagian. Nah, kholak itu bagian. Nah, seperti mohon maaf, ini orang-orang yang tidak beriman, ya, yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang kalau kita lihat faktanya orang-orang non muslim itu dari apa namanya, dari aspek ekonominya, dari aspek materinya ya jauh daripada orang-orang yang beriman. Ya di Cianjur misalnya ada siapa? Akam ya. Ada Bah Akam, ada Bah Mujan ya. Tuh tanahnya di mana-mana, perumahannya di mana-mana. Nah, jangan iri ya, karena di dalam surah Al-Baqarah ayat 118 itu disebut Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya. Diperindah orang-orang kafir itu dengan kehidupan dunia. Karena memang dunia mereka itu ya, dunia inilah surganya. Jadi kalau dunia surga aja ya semuanya sudah diberikan. Ya walahu fil akhirati min khalaq. Jadi ini bukan egois ya, bukan egois karena kita beragama Islam. Tapi Allah sendiri mengatakan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang seperti itu nanti di akhirat tidak mendapat bagian apa-apa ya. Jadi orang mah untung saja beri air dulu karena naonnya masih kena harpan gitu. Masih kena harpan ke di akhirat. Ya. Iya. Iya, pasti semua orang beriman itu menanam. Hanya ada yang menanam kecil, ada menanam besar kan itu. Dengan iman saja itu sudah menanam ya. Dengan iman saja itu sudah punya tanaman. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baru iman saja kita insya Allah masuk surga. Ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah kan gitu. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Iman itu apa syaratnya? Ya nanti pertanyaannya ya. Ya baru. Ya nanti aja pertanyaannya. Nah ini macam-macam takdir ya. Jadi para ulama ahli tauhid ini membagi takdir ini kepada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu takdir yang berkolaborasi dengan ikhtiar manusia. Jadi Allah sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama dengan Allah dalam menciptakan takdir itu. Jadi tidak salah kalau ada orang mengatakan bahwa kita ini adalah pencipta takdir, ya, pencipta dari sebagian takdir dari Allah. Misalnya, Ustaz siapa namanya? Ustaz? Denny ya. Rambutnya jocok atau keriting? Lurus. Nah, bisa nggak jadi keriting? So, takdirnya jocok ya, tapi bisa dirubah dari jocok ini menjadi keriting. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada Ustaz untuk datang ke salon ya. Jadi ada kerjasama. Jadi ada takdir kerjasama. Nah itu namanya takdir mu'allaq ya. Takdir yang juga apa namanya ditentukan, bukan ditentukan, dikontribusikan dengan ikhtiar kita. Ini semuanya kan orang beriman nih, orang dapat hidayah. Ini hidayah kita ini takdir bukan? Takdir mu'allaq atau mubrom nih? Hah? Dua-duanya bisa ya. Mu'allaq bisa, artinya bahwa keberadaan hidayah kita itu hasil dari ikhtiar kita ya. Pernah berikhtiar mencari hidayah? Ya? Nah ini sekarang kita dalam rangka mencari hidayah ini ya. Menjemput hidayah. Jadi Ngabar ini kan lembaga atau pengajian menjemput hidayah. Jadi ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Yang mubrom hanya satu, ya. Takdir yang mubrom itu hanya satu, hanya kematian saja, ya.
Jadi kematian itu tidak bisa diusahakan, tidak bisa di apa namanya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya. Nah, di luar kematian itu semuanya mukroh. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja sama dalam rangka mengaplikasikan, mengimplementasikan takdir Allah. Nah, ini berkenaan dengan prediksi, pertanyaan prediksi ya. Coba dijawab dulu, apakah nasib kita bisa diprediksi Pak Yosef? Bisa diprediksi nggak nasib Pak Yosef? Bisa ya? Alasannya dalilnya? Ya, awal-awal terjadi akan berubah nanti seorang. Jadi bukan, maksudnya nasib Pak Yosef bisa diprediksi nggak? Nasib besok bisa diprediksi nggak? Hah? Diprediksi bukan diramal ya. Ya coba dibedakan dulu antara prediksi dan ramal. Coba Pak. Terus ada perbedaan antara ramalan dengan prediksi. Nah, ini perbedaan ramalan dan prediksi. Ramalan adalah pernyataan tentang bagaimana seseorang masa depan, ya, besok atau lusa. Biasanya mengacu pada nama lengkap. Nah, ini ramalan ini biasanya kan nama lengkap, nabi nasane, gitu ya. Oh, dihitung nabi teh. Terus yang kedua dari zodiak. Apa zodiak itu? Bintang, ilmu perbintangan ya. Weton ya, weton biasanya. Jadi juga menjadi dasar peramalan ya weton ini. Hari lahir, tanggal lahir, horoskop dan tarot. Efek mempercayai ramalan, ragu mengambil keputusan, kurang percaya diri dan tidak semangat, dan bisa membuat hubungan renggang. Sebab itu sejumlah agama termasuk Islam ini melarang mempercayai ramalan. Ya, ramalan itu berbeda dengan prediksi. Ramalan itu tebak-tebakan ya, tapi bukan tebak-tebakan ilmiahnya. Ini Pak Wahyu ini penebak ilmiah ini ya. Ini saya sedang kerjasama dengan beliau ini menyusun buku ya tentang matematika Al-Quran ya. Ini tebak-tebakannya berdasarkan matematika. Nah, kalau prediksi memperkirakan berdasarkan pengalaman. Jadi bisa itu pengalaman Pak Yosef hari ini itu bisa dijadikan pertimbangan untuk besok. saya gini Pak, saya termasuk tidak korupsi waktu kantor pemerintahan ini. Tapi setiap saya punya duit investasikan. Mungkin tidak punya duit, tidak punya uang, tapi saya masih ada. Jadi kemungkinan saya kaya tidak ada, karena saya masih punya tanah yang bisa dijual sekarang. Nah, itu udah prediksi itu ya, prediksi. Ada gitu. Atau jangan-jangan sekarang juga sudah kaya Pak Yosef itu. Jadi prediksi itu ilmiah, ya. Misalnya ada mata kuliah statistik itu prediksi. Berbicara tentang probabilitas misalnya, berbicara tentang kemungkinan. Misalnya Pak Peri sekarang bapak bawa duit logam nggak? Duit logam, 100 perak, 1000. Nah itu di dalam prediksi itu kan bisa dilempar itu, ya. Jadi 10 kali lemparan itu kemungkinannya ketika jatuh itu dia menunjukkan gambar apa gitu kan, ya. Nah itu prediksi. Jadi artinya prediksi itu tidak apa-apa. Jadi kalau pertanyaannya dapatkah nasib manusia itu diprediksi, bisa. Termasuk juga diramal bisa. Hanya nanti ini kan bukan pertanyaan boleh atau tidak, bisa tidak kan itu. Barangkali ada yang punya pengalaman pernah diramal Bu? Hah? Oh pernah? Pernah datang ke tukang ramal? Hah? Iseng-iseng aja. Iseng-iseng ya. Nah jadi kalau pertanyaannya boleh, prediksi itu boleh. Selain dapat juga boleh prediksi itu. Kalau ramal bisa tapi tidak boleh, ya.
Jadi jangankan meramal, datang kepada peramal saja itu sudah tidak boleh. Coba ada hadis yang menjelaskan itu, di slide-nya ada hadis. Ini ayatnya slide di atas kalau nggak salah. Nah ini dalil haramnya meramal nasib, ya. Jadi jangankan meramal, datang saja kepada seorang peramal atau paranormal atau dukun itu sudah haram hukumnya. Karena apa? Karena yang pertama itu firman Allah di dalam surah Al-Jin, ya. Ini yang jin ini kan biasa dipakai atau dijadikan partner oleh para dukun. Jadi kahana itu bekerja sama dengan para dukun, para jin. Jadi mereka bisa tahu nasib seseorang itu berdasarkan informasi dari jin, karena setiap hari jin itu datang ke langit, ya. Mereka berusaha mau mendengar percakapan para malaikat di sana mengenai nasib setiap orang. Tapi hampir setiap mereka mau mendekat ke tempat di mana para malaikat sedang bercakap-cakap berkenaan dengan nasib manusia, senantiasa mendapat serangan yang luar biasa dari para malaikat, sehingga mereka tidak bisa secara lengkap mendengarkan informasi. Jadi meskipun misalnya mereka tidak mendapatkan informasi lengkap, tapi sedikit-sedikit mereka ada yang dibawa ke para dukun tadi. Nah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin qul la ya'lamu ma fis samawati wal ghaiba illa Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke peramal, ke dukun, ke paranormal, ya bahasanya sekarang istilahnya kan macam-macam. Ada mentalis, ya, ada apalagi orang pintar. Itu tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam, ya. Mubahnya sholat kita itu. Itu terlepas apakah kita percaya atau tidak, datangnya saja itu sudah berakibat sholat kita tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Ada ilmu sanes kadulu, jenazah keajengan, ahli pintar, ya. Nah, coba bagaimana membedakan dukun dengan kiai, ya. Kalau kiai berkeadilan, dia ada ajaran Islam, apa? Ahlul hikmah, apa bedanya ahlul hikmah dengan dukun? Apa itu ahlul hikmah? Ahlul hikmah itu bukan berarti orang yang tahu gaib, ya. Tapi orang yang diberi kemampuan untuk bisa mendeteksi segala sesuatu yang bersifat gaib, bisa mendeteksi dengan ilmunya. Tapi ilmunya itu kemudian tidak menjadi seperti dukun. Biasanya para ahli hikmah itu tidak memberikan informasi tentang nasib. Ya, ahli hikmah itu pada umumnya memberikan ilmu, memberikan wirid misalnya. Kalau kamu mau lulus kuliah, ini baca wiridnya, ini baca ayatnya. Biasanya pada umumnya ilmu hikmah itu seperti itu. Jadi untuk membedakan antara ilmu hikmah dengan kahana ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, pakai media atau tidak. Kalau tidak pakai media, kalau medianya hanya Al-Quran saja, hanya ayat-ayat suci saja, itu ahlul hikmah. Tapi kalau pakai media yang bersifat klinis, ya, ada menyan, ada kusur, ada apalah,
macam-macam ya. Biasanya keris juga ya. Ada, pokoknya kalau dukun itu biasanya pakai medium. Ya pakai alat, pakai media dalam rangka berhubungan dengan gaib tadi. Dalam rangka dia bisa menghadirkan makhluk gaib. Karena mereka tidak bisa memberikan informasi kalau tidak mendapat informasi dari yang gaib. Dan yang dimaksud dengan yang gaib itu adalah jin kafir tadi, ya, yang justru tujuannya ingin menyesatkan. Tapi kalau suka ada yang kesurupan, kemasukan dari yang ngobrolnya makanya dia yang gaib itu. Ya itu media itu. Jadi kesurupan itu medianya. Bahkan ada yang memang sengaja disurupkan. Ya. Jadi ada orang yang dijadikan media untuk bisa berhubungan dengan gaib tapi manusia. Ya. Jadi ditanya misalnya, anjing di mana? Oh, Allah teh seperti gitunya. Oh, cenah itu jin, itu datang ti anu gitu. Nah itu jangan terlalu dipercaya. Karena apa? Karena yang namanya jin sendiri itu tidak tahu apa-apa. Ya, jin itu sendiri adalah makhluk yang punya keterbatasan. Nah kalau sampai kita mempercayai ini hadis yang berikutnya, man ata'arrafat au kahinan fasaddaqahu. Kalau kita datang ke peramal, ke dukun, kemudian kita membenarkan apa kata dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah keluar dari Islam, sudah kufur. Nah ini persoalan yang agak sulit ini sebetulnya, karena persoalannya biasanya orang datang ke dukun itu kan ada kepentingan, ya, punya hajat yang merasa tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan bantuan orang pintar tadi, ya, dengan bantuan dukun tadi. Ini bahaya akidah, ya. Bahaya akidah. Ya. Nah jadi kalau ulama itu biasanya memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, memberikan aurat, memberikan cara-cara bagaimana cara berdoa kepada Allah, kan biasanya begitu, ya, wiridan. Nah kalau dukun biasanya ada yang pakai cara misalnya dinacai, ya, mungkin ada pengalaman di sini. Ada yang punya pengalaman datang ke dukun kemudian suruh melihat sesuatu yang ada di dalam air itu, ya. Nah itu semuanya sebetulnya trik, ya, semuanya adalah tipu daya dalam rangka mempengaruhi supaya kita percaya. Nah jadi kalau pertanyaan kembali kepada pertanyaan awal tadi, bisakah atau dapatkah nasib kita ini diprediksi? Bisa. Dan boleh yang memprediksi itu. Coba ada pengalaman tadi Pak dari yang tadi Pak hasil penelitian di Amerika. Bukan yang ini tadi. Bukan yang ini. Nah ini nih, ya. Nah ini prediksi nih. Ini berdasarkan riset yang dilakukan terhadap 100 juta profil pengguna. Ternyata sebagian besar posisi CO ditempati oleh pria. Lebih unik lagi, sebagian besar posisi tersebut ditempati oleh para pria dengan nama yang pendek. Nah ini nama pendek itu bisa jadi bahan prediksi. Ini orang-orang berhasil di Amerika itu kebanyakan orang-orang yang bernama pendek, ya. Misalnya siapa, presiden kemarin itu, presiden Amerika sebelum yang sekarang, yang sekarang itu Biden, Pak. Ayuna kan, Ayuna. Ya, saya mana kode ya.
Hah? Bukan sebelum yang Joe Biden ini yang dikalahkan oleh Joe Biden. Siapa? Hah? Donald Trump. Maksud Pak Syed siapa? Ya Donald Trump. Ya, pokoknya bangsa Joe intinya itu orang-orang yang sukses di sana itu bisa dijadikan alat untuk prediksi. Namun di Amerika, diulang pada ya harus ada penelitian ya apakah Presiden orang pernah yang karenanya Wedi Soekarno. Nah jadi di urang mah bisa dijadikan pertimbangan prediksi itu yang namanya ya itu bisa jadi presiden ya. Ya coba tidak milih presiden pertama kan Soekarno, terus Soeharto, terus Yudhoyono, tuh kerku oma asa bareres itu artinya kerku oma, ayeuna ku ngomong kayak beneran. Nah ini bisa dijadikan alat untuk memprediksi, ya. Artinya bisa dijadikan, Pak Wahyu ya, bisa ya, bisa ya. Ya cuma gimana itu menurut Pak Wahyu ini? Kenapa ini sukses menjadi presiden ini di Indonesia? Ini dari Cianjur yang AA ini belum pernah ada nih. Maksudnya Prabowo. Maksudnya Prabowo. Ya, biasanya diubah pertimbangan yang pasti Prabowo. Anies itu tidak ada tradisinya. Anies karena coba bagaimana Pak Wahyu pencerahan. Ya itu Pak Wahyu. Tapi kompromi ini sebelumnya ini Pak ya, untuk istilah saja Pak ya, istilah antara apa tadi ya, takdir malah dengan takdir mubrah, terus ada istilah nasib. Saya pernah baca di Rasul, sebenarnya nasib itu adalah takdir malah itu sendiri Pak. Jadi tidak berdiri sendiri sebagai nasib. Jadi ada takdir mubrah yang memang tidak bisa dirubah, memang itu ketetapan Allah. Seperti kapan kita lahir sebagai laki atau perempuan, kapan kita mati, lahir dari orang kaya atau orang miskin, itu kan ketetapan yang tidak bisa dirubah. Sementara yang tadi takdir Allah itu nasib itu yang pernah saya baca ya. Jadi tidak berdiri sendiri nasib, tapi memang takdir itu ada dua itu. Ya pada hakikatnya takdir mu'alaf itu kan keadaan baik dan buruk akibat dari perbuatan seseorang masa lalunya itu yang saya pernah baca. Jadi memang bisa dirubah, takdir mu'alaf itu bisa dirubah. Kemudian diprediksi kalau istilah prediksi itu seperti yang ada dikemukakan itu memang betul Pak, bisa diprediksi tapi secara kualitatif karena ya ini saya pernah coba bikin rumus gitu ya. Jadi perubahan nasib itu sama dengan nasib yang sudah ditetapkan oleh Allah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kerja keras, amanah, kemudian jujur, dan kemudian ya 5S kalau untuk orang Islam ya, karena nggak bisa kita generalisasi, yaitu 5S itu kan sholat, sedekah, kemudian silaturahim, kemudian soleh, dan yang terakhir sidik ya,
apa ya, pokoknya 5S dan 2D, zikir dan doa. Itu yang mempengaruhi perubahan dari nasib itu rumus saja Pak. Demikian Pak yang saya kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Ini menarik ya. Jadi ini harus ditindaklanjuti lagi dengan penelitian nanti. Jadi ada rumusnya. Jadi nasib itu sama dengan takdir mu'allaq plus apa tadi? 5S rumusnya? 5S Pak. 5S ditambah 2D ditambah KJA sama dengan nasib ya. Jujur dan amanah. Iya. Itu bisa insya Allah bisa untuk berubah nasib. Iya. Nggak bisa pakai angka Pak. Bisa angka. Jadi hanya pakai tinggi rendah gitu. Tidak bisa pakai apa namanya matematik ya. Iya betul. Ya, jadi ya sebetulnya kalau kita mencermati Al-Quran, di mana Allah sering menyebut kata nasib, ya, itu artinya bahwa nasib itu memiliki makna tersendiri. Ya. Jadi kalau Pak Wahyu tadi mengatakan bahwa nasib itu adalah takdir mu'allaq sendiri, itu juga memang tidak salah, karena memang yang disebut di dalam ayat tadi dalam Al-Baqarah 201, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Jadi nasib itu memang kasabu, yang disebut dengan nasib itu bagian dari yang diusahakan, artinya bagian dari yang kita kerjakan. Jadi yang kita kerjakan ini, ikhtiar ini akan melahirkan nasib. Ya meskipun dalam beberapa hal tertentu ada yang merupakan nasib, ada yang merupakan takdir mu'allaq gitu. Jadi tidak setiap nasib itu takdir mu'allaq, tapi tidak setiap takdir mu'allaq adalah nasib. Dan nasib itu bagian kecil dari takdir mu'allaq. Ya, saya kira ini perbedaan yang tidak begitu ini ya, hanya berbeda perspektif saja. Nah, jadi berkaitan dengan bahwa nasib ini bisa diprediksi, karena memang yang namanya prediksi ini perlu ya, sangat perlu prediksi ini. Ya saking perlunya sekarang kan lembaga survei melakukan survei ini tentang capres cawapres, ini prediksi semua. Ya terlepas apakah lembaga survei itu bayaran atau, yang penting ya prediksi itu penting, karena mereka berprediksi itu kan per hari ini ya, dan yang namanya hasil prediksi itu tidak bisa dijadikan patokan. Nah kalau misalnya pemilihannya besok ya, kemudian surveinya sekarang, mungkin itu bisa, tapi kan ini masih lama, pemilihannya masih kurang lebih 5 bulan lagi, ini tidak bisa dijadikan patokan. Makanya lembaga survei ini, mohon maaf ini saya sekedar ilustrasi saja ya tidak bermaksud untuk membahas hasil survei ini ya, tapi ini untuk mengilustrasikan bagaimana pentingnya prediksi di dalam kehidupan. Hanya barangkali bedanya kalau prediksi capres harus kuantitatif ya, tidak bisa kualitatif. Nah sehingga para surveyor ini setiap hari melakukan survei. Ya per hari ini misalnya itu kan bisa berbeda dengan hasil survei besok. Hari ini saya lihat ya Anies masih ranking nomor 3 ya memang ya. Tapi progresnya naik. Ya jangan terlalu bicara ini ulah ketika lihat kita atau banyak tenang baik. Ya. Ini kita bicara bukan dalam konteks dukung-mendukung ini ya. Mohon maaf karena kabar ini tidak berpolitik praktis. Saya bukan masalah dari presiden ya, cuma ada istilah naiknya iman naik dan turun. Tapi harus ada konteksnya. Imannya naik 3 misalnya, turunnya ya 2.
Tapi kalau imannya naiknya 5, terus setelah ini apa? Turunnya 10. Jadi kita ada proses tetap aja iman tuh di atas. Turunnya nggak daripada mereka. Nah, jadi artinya bahwa kita juga harus memprediksi keimanan itu setiap saat, ya. Saya berjalan apa? Ganti lah maksudnya. Ya gini misalnya Pak Yosef, ini kira-kira saya Sabtu depan bisa hadir lagi di gambaran atau tidak ini, ya gitu. Kira-kira Sabtu depan masih istiqomah tidak ini? Harus bisa diprediksi dari sekarang. Ini pentingnya prediksi itu bukan hanya untuk urusan survei ini, untuk kehidupan kita sehari-hari perlu prediksi. Ya. Kita kesini prediksi kan? Ya, jadi prediksi itu adalah ramalan ilmiah, ramalan ilmiah berdasarkan ilmu logika, gitu, berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sedikit menyinggung tentang apa namanya tren. Ini ada tren ya. Dalam prediksi itu ada tren, ada kecenderungan. Ini kecenderungan para capres ini ada kecenderungan yang menaik, ada kecenderungan menurun gitu. Trennya itu. Kalau kita memperhatikan lembaga survei per hari ini, memang yang menaik itu Anies. Trennya yang menaik itu Anies. Tapi tidak bisa dijadikan ukuran dan tidak boleh berbahagia dulu ya, karena yang namanya pemilih, yang memilih itu manusia, tapi yang menentukan Allah ya. Jadi Pak, ini manusia juga manusia Pak. Saya pasti ada. Ini jangan menganggap sekarang tuh ya dari politiknya naik terus, maksudnya di atas, sehingga orang berpendapat gini. Jangan anggap nanti gini ini data katanya kan. Tapi saya menganggap kalau dulu apa yang menang di start belum tentu menang di finish. Iya. Jadi ada pertengahan apa? Jadi gini, jadi di sini kita ya. Ya urusan siapa nanti yang menjadi presiden itu kita serahkan saja kepada Allah ya. Gitu. Karena apa? Karena ya sistem demokrasi, karena kita sudah kadung memilih sistem demokrasi. Dan demokrasi di Indonesia itu ya one man one vote kan gitu. Artinya satu. Saya tanya ya, ada apa? Saya memilih ya yang kita tahu itu tandanya orang yang takut dan malu Allah. Bisa cari dunia itu banyak yang kita harus yang dijawab tahu siapa yang ada. Iya, nah, itu masih bisa didebat Pak Yosef. Itu mungkin kalau buat Pak Yosef kan Pak Anies ya, yang lebih dekat ke Allah itu Pak Anies kalau Pak Yosef. Iya. Kalau mungkin kalau menurut Ibu Hijau lain lagi ya. Ini dilakukan peramal di Indonesia ya. Joko Bodo juga sudah almarhum ini. Tipu semua ini masih ada, masih muda ya. Mereka menjadi rujukannya para artis di Indonesia. Bang Mijan juga masih ada, masih muda. Jayabaya juga masih ada. Ini Mama Loren sudah tidak ada. Roy Kiyoshi juga masih eksis ini. Ya. Suha Acai juga masih eksis. Ini tokoh-tokoh peramal ini. Ya, tokoh-tokoh apa namanya, ini peramal ini kalau dalam perspektif Islam ini sudah musyrik ini ya. Meramal ini sudah perbuatan musyrik. Nah kemudian apa yang bisa diputar-putar pihaknya. Jadi kesimpulannya bahwa beda antara ramalan dengan prediksi ya. Ramalan itu tebakan yang kadang-kadang tidak masuk akal ya. Jadi tidak pakai ukuran-ukuran yang bisa masuk akal ramalan itu. Nah kalau prediksi itu ada ukurannya, ada aturannya, bahkan ada kaidah-kaidahnya prediksi itu.
Nah, apakah prediksi itu mutlak bisa menjadi sebuah kenyataan? Ya, ya tidak ada yang mutlak, tidak ada yang mutlak. Yang mutlak hanya Allah Subhanahu Wa Taala, hanya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan terlalu percaya lembaga survei, ya. Karena apa? Karena yang pertama bahwa masih panjang ini, apa namanya, jalannya masih belum bisa ditentukan. Kemudian yang kedua, memang yang namanya hasil pemikiran manusia itu tidak bisa dimutlakkan. Nah, urusan kita sebetulnya tidak ada urusan dengan siapa yang akan menjadi presiden. Yang penting bagi kita yang jadi presiden itu adalah ya yang bisa menyejahterakan rakyat saja, ya, yang bisa menyejahterakan rakyat, bisa menyelesaikan beberapa persoalan kehidupan berbangsa gitu. Nah, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa presiden sekarang itu presiden yang tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa, ya. Meskipun banyak orang yang mengatakan seperti itu, saya tidak berani mengatakan itu, ya. Karena apa? Karena saya tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, barangkali yang penting kita berdoa saja nanti di akhir acara ini. Di samping juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang menghadapi ujian berat, ya. Saya hampir tidak bisa menahan air mata, ya, ketika melihat kejadian di Rempang sana, ya. Bahkan hari ini juga masih apa namanya, masih meradang di sana, masyarakat di sana. Nah, ternyata juga kebanyakan mereka itu saudara-saudara kita, ya, seiman, seagama, seakidah dengan kita, ya. Mereka diperlakukan seperti penjahat perang gitu, ya. Mereka luar biasa. Ya, kita hanya bisa bantu doa lah. Ya, minimal kita doakan semoga mereka diberi kekuatan dan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja. Barangkali ada yang mau Pak Isyad tadi nanya ke Narusno. Ada yang Narus? Iya Pak, nasib itu kan tadi. Ya, tunggu itu atas itu tuh siap ya. Orang dulu Islam beneran. Di MUI. Itu Islam namanya bagian dari jatah. Kalau jatah kan berarti tentukannya sekian aja. Nah, itu juga ada ini, ya. Kalau nasib itu bagian untuk individu, ya. Nasib itu bagian dari untuk individu. Nah, kalau ayat berkenaan dengan nasib kaum, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu nasib yang bersifat kolektif. Nasib bangsa, nasib negara gitu, ya, nasib sebuah masyarakat. Nah, kalau kata nasib itu hanya ditujukan kepada individu-individu. Ya, walaupun misalnya negara itu dengan presidennya, kalau presidennya mau misalnya, kadang-kadang kalau politiknya presidennya mau tapi yang lainnya enggak, jadi kompromi boleh. Ya, ini kalau terkait dengan politik kekuasaan ini panjang ceritanya, ya Pak Yasir. Ini tidak bisa dibahas dalam waktu yang sangat terbatas karena sangat berlapis-lapis masalahnya terkait dengan sistem kenegaraan, terkait dengan sistem demokrasi, ya. Jadi tidak bisa parsial membahas tentang sistem kekuasaannya. Jadi kita hanya bisa menjadi pejuang moral saja lah, ya. Bagaimana negara dan bangsa ini bisa dikelola dengan berakhlakul karimah. Ya, kita akhiri acara ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Peri, ya kurang jadi itu bisa, ya. Kursornya jadi uahan, kursornya tuh. Iya. Oh, dimatiin.
Ya. Itu ini aja teh buka ya. Buka. Ada males dua. Ini. Gairah. Ini paruman itu Pak. Saya mohon mengamininya di dalam hati saja ya, sambil betul-betul menghadapkan hati kita kepada Allah dengan khusyuk, dengan tadarruk, agar doa kita, munajat kita didengar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala sanatina salli rasulillah ajma'in ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdaka wa fi ni'matika wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana astaghfiruka. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la tad'a lana min mahmudin illa dhanban illa ghafartahu wa la farajtahu. وَالْكَرْبَةَ نَفَسْتَ وَالْعِبَادَ سَنَّةَ وَالْمُصَفِّ وَالسَّلَامَ وَالْمَعْدَةَ وَالشَّفَيْتَ وَالْحَجَّةَ وَالْعَيْنِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْبَيْتَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا وَاصْلِحْ صُدُورَنَا وَاهْدِنَا صِرَاطَ أَعْمَالَنَا. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, dengan rahmat-Mu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang dengannya Engkau lakukan segala sesuatu, dan karenanya tunduk segala sesuatu dan merendahlah segala sesuatu, dengan kemuliaan-Mu yang mengalahkan segala sesuatu, dengan kekuatan-Mu yang tak terkalahkan oleh segala sesuatu, dengan kebesaran-Mu yang memenuhi segala sesuatu, dengan kekuasaan-Mu yang mengatasi segala sesuatu, dengan wajah-Mu yang kekal setelah punah segala sesuatu, dengan asma-Mu yang memenuhi tonggak segala sesuatu, dengan ilmu-Mu yang mencukupi segala sesuatu, dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan. Ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merusak karunia. Dosa-dosa kami yang menahan terkabulnya doa. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, dan segala kesalahan yang telah kami kerjakan. Ya Allah, aku datang menghampiri-Mu dengan zikir kepadamu. Aku mohon pertolongan-Mu dengan diri, aku bermohon padamu dengan kemurahan-Mu. Dekatkanlah dagu kehadiran-Mu, kehariban-Mu. Sempatkan dagu untuk bersyukur padamu. Bimbinglah aku untuk selalu mengingat-Mu. Aku bermohon padamu dengan permohonan hamba yang sangat merendah, yang sangat hina dan sangat ketakutan. Maafkan kami, sayangi kami,
dan jadikan kami ridho atas dan rasa cukup pada pemberian dan bersikap tawadu bagi setiap urusan. Ya Allah, aku bermohon padamu dengan permohonan orang yang berat keperluannya, yang ketika kesulitan menyampaikan hajatnya padamu, yang besar kedambaannya untuk meraih apa yang ada di haribaanmu. Ya Allah, yang maha besar kekuasaannya, maha tinggi kedudukannya, selalu tersembunyi rencanamu setelah tampak besar kekuasaanmu, selalu tegak kekuatanmu, selalu berlaku atas kodratmu, tak mungkin lari dari pengawasanmu dan kontrolmu. Ya Allah, tidak kudapatkan lagi dosa-dosaku ampunan, tiada bagi keburukanku penutup, tiada yang dapat menggantikan amalku yang jelek dengan kebaikan kecuali Engkau saja. Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau dengan segala pujimu. Telah aku aniaya diriku, telah berani aku melanggar karena kebodohanku, tetapi kami tetap tentram karena bersandar pada sebutanmu dan karuniamu pada kami. Ya Allah, pelindung kami betapa banyak kejelekan dari kami telah Kau tutupi, betapa banyak malapetaka telah Kau atasi, betapa banyak rintangan telah Kau singkirkan, betapa banyak bencana telah Kau tolakkan, betapa banyak pujian baik yang tak layak bagiku telah Kau sabarkan. Ya Allah, besar sudah bencanaku, berlebihan sudah keburukanku keadaanmu, rendah benar amal-amalku, berat benar belenggu kemalasanku, angan-angan panjang telah menahan manfaat dari diriku. Dunia tipuannya telah memperdayaku dan diriku karena ulahnya dan karena kelalaianku. Ya Allah, saat ini menjauh di seberang rempang Galang sana, saudara-saudara kami seiman, saudara-saudara kami setuhan Allah, saudara-saudara kami sequran, senabi, serasul dan sekiblat, tengah berjuang melawan kezaliman, tengah berjuang mati-matian mempertahankan hak atas harta mereka, tengah berjuang mempertahankan martabat marwah mereka sebagai bangsa Melayu. Ya Rabbana, seraya turut bersedih dan mengerut dada, kami hanya bisa menyaksikan dari jauh. Kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka, ya Rabb. Kami tidak punya kekuatan apapun untuk membantu, walaupun hanya sekedar meringankan beban kesusahan mereka. Satu-satunya yang bisa kami lakukan hari ini di sini hanya memohon, hanya berdoa, hanya bermunajat. Turunkanlah segala pertolongan-Mu, ya Rabb. Turunkanlah segala pertolongan-Mu, ya Rabb, pada mereka. Tunjukkan kuasa-Mu pada orang-orang zalim di sana, orang-orang yang akan merampas hak saudara-saudara kami. Berikan jalan terbaik buat mereka, ya Rabb, buat pihak yang akan menggusur dan buat mereka yang akan digusur. Ya Rabb, jangan biarkan kami berpecah belah. Jangan biarkan kami bercerai-berai hanya demi keserakahan segelintir orang, hanya karena investasi duniawi yang tidak seberapa nilainya jika dibandingkan dengan nilai keadilan, kebenaran dan kejujuran.